Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cia Gitania Fazani, NIM 243333021. Di video kali ini saya akan membahas tentang dampak dari kebijakan pemerintah yang menunda kenaikan harga BBM di Indonesia. Sementara beberapa negara di Asia Tenggara sudah menyesuaikan harga BBM mereka. Saya juga akan menjelaskan apakah kebijakan tersebut baik atau tidak bagi ekonomi Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori agregat demand dan agregat supply. Selamat menyaksikan. Yang pertama, penjelasan masalah BBM. BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua kegiatan ekonomi membutuhkan BBM, mulai dari transportasi, distribusi barang, kegiatan industri, sampai aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, ketika harga BBM berubah, dampaknya bisa terasa ke banyak sektor ekonomi. Beberapa waktu terakhir, harga minyak dunia sempat mengalami kenaikan. Negara-negara seperti Thailand, Singapura, dan Filipina langsung menyesuaikan harga BBM mereka, mengikuti harga pasar dunia. Tetapi, di Indonesia memilih menunda kenaikan harga BBM supaya kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya, multiplier effect. Di dalam ekonomi ada istilah multiplier effect atau efek pengganda. Maksudnya adalah satu kebijakan bisa menimbulkan dampak berantai ke banyak sektor. Contohnya seperti ini. Kalau harga BBM naik, ongkos transportasi ikut naik. Kalau ongkos transportasi naik, biaya distribusi barang juga ikut naik. Akibatnya, harga sembako dan kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mahal. Perusahaan juga harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar, sehingga harga barang ikut meningkat. Kalau harga barang terus naik, masyarakat menjadi kesulitan karena pengeluaran bertambah dan daya beli menurun. Karena itu, kebijakan BBM sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Indonesia pada saat ini. Dampak positif dalam penundaan BBM. Dalam jangka pendek, kebijakan penundaan kenaikan BBM memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama adalah menjaga daya beli masyarakat. Karena harga BBM belum naik, masyarakat masih bisa membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif stabil. Yang kedua, yaitu membantu mengurangi tekanan inflasi. Karena biaya transportasi dan distribusi belum meningkat, harga barang di pasar juga cenderung lebih stabil. Selain itu, kebijakan ini juga membantu menjaga stabilitas sosial karena kenaikan BBM sering menimbulkan protes dan keresahan bagi masyarakat. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif. Ketika harga minyak dunia naik, tetapi harga BBM di Indonesia tetap ditahan, pemerintah harus mengeluarkan subsidi yang lebih besar. Artinya, negara harus mengeluarkan banyak anggaran supaya masyarakat tetap bisa membeli BBM dengan harga murah. Kalau subsidi terus bertambah, APBN atau anggaran negara bisa terbebani. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menjadi masalah bagi keuangan negara. Penjelasan teori AD dan AS. Kalau dilihat dari teori AD dan AS, kebijakan ini cukup masuk akal dalam jangka pendek. Dalam teori agregat demand atau AD, ketika harga BBM belum naik, maka masyarakat masih mampu membeli barang dan jasa. Yang artinya, konsumsi masyarakat tetap berjalan dan permintaan dalam ekonomi tetap stabil. Sedangkan dalam teori agregat supply atau AS, ketika harga BBM ditahan, maka biaya produksi perusahaan tidak langsung meningkat. Akibatnya, perusahaan masih bisa mempertahankan produksinya dan harga barang tidak langsung naik secara drastis. Jadi, melalui pendekatan AD dan AS, kebijakan penundaan kenaikan BBM dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. Contoh-contoh yang mendukung dalam analisis tersebut yaitu ada 3. Yang pertama,
Kenaikan BBM pada tahun 2022 menyebabkan tarif transportasi dan harga sembako ikut naik. Hal ini terjadi karena biaya distribusi barang menjadi lebih mahal, sehingga menunjukkan adanya multiplier effect dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, penundaan kenaikan BBM membantu menjaga daya beli masyarakat karena harga barang dan biaya transportasi tidak langsung meningkat. Akibatnya, konsumsi masyarakat tetap stabil dan permintaan dalam ekonomi masih terjaga. Yang terakhir yaitu ketika pemerintah menahan harga BBM saat harga minyak dunia naik, subsidi energi menjadi lebih besar dan APBN terbebani. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penundaan BBM memang membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan risiko bagi keuangan negara dalam jangka panjang. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan penundaan kenaikan harga BBM memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah membantu menjaga daya beli masyarakat, mengurangi tekanan inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. Sedangkan dampak negatifnya adalah subsidi pemerintah menjadi lebih besar dan dapat membebani keuangan negara. Kebijakan ini cukup baik untuk jangka pendek, tetapi tetap harus dilakukan dengan hati-hati supaya kondisi keuangan negara tetap stabil. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.